warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua pada pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa ketua kelas? Saya, Bu. Ya, Pak Jri, tolong pimpin doanya ya. Fajri, Bu. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Jri. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sepertinya ada semua ya. Ibu lihat hari ini anak-anak sepertinya sudah kelihatan rapi. Ibu harap ke depannya kalian bisa seperti ini terus. Dan mempertahankan kerapian untuk ke depannya. Yang ketua kelas tadi siapa? Pak Jri, tolong siapkan proyektornya ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sekian penampilan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tri Wulandari. Ibu Tri Wulandari, saya persilakan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali apa materi minggu kemarin. Siapa yang kira-kira masih ingat apa materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Materi yang kemarin itu mengenai dasar negara kita, yaitu Pancasila, Bu. Oke, benar sekali. Jadi pelajaran minggu kemarin, benar apa yang dikatakan oleh Rizka. Jadi minggu kemarin kita mempelajari mengenai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan hari ini kita akan mempelajari norma dan keadilan. Jadi, kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu pada 2.1 menghargai norma-norma dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menunjukkan rasa bersyukur atas keberadaan norma dalam bermasyarakat. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Kita akan membahas mengenai norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan gambar dan silakan siswa Ibu amati gambar berikut. Ibu pengen tahu apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan gambar tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa? Mejika. Silakan Mejika. Saya, Bu. Ya, menurut saya, Bu, itu berkenaan dengan menaati peraturan, Bu. Ya, bagus sekali Mejika. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa sih yang kalian amati dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan Maria. Yang saya lihat dari gambar itu, Bu, ada Bapak polisi yang menyuruh kendaraan berhenti agar anak-anak SMP itu bisa lewat, Bu. Ya, bagus sekali Maria. Jadi, kita dapat lihat bahwa ada anak-anak SMP yang ditemani oleh Bapak polisi dalam menyeberang jalan dengan menggunakan zebra cross. Dari gambar ini, kita lihat bahwa anak-anak ini taat pada aturan yang ada. Bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik harus senantiasa menaati aturan yang ada.
Nah, gambar ini adalah salah satu dari contoh-contoh norma. Setelah itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita akan bahas mengenai apa itu norma. Jadi, anak-anak tadi sudah memperhatikan gambar yang Ibu suruh amati. Pasti sudah ada bayangan atau gambaran terkait apa itu norma, mengapa ada norma. Oke, silakan. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa itu norma? Dari yang telah kita amati gambar tadi. Siapa anak-anak? Saya Bu. Izin Bu. Oh ya, sudah. Saya Bu izin jawab. Boleh Angga, silakan. Ya Bu, kalau menurut saya Bu, norma itu berarti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Angga. Ada yang lain? Apa pemahaman kalian tentang apa itu norma? Saya Bu. Ya, boleh Sania. Baiklah Bu, terima kasih. Menurut Sania, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi, jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah sangat benar, baik dari Angga maupun dari Sania. Yang mana kita tahu bahwa norma itu adalah seperangkat aturan atau sekumpulan aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengontrol tingkah laku dalam suatu masyarakat. Oke, setelah kita membahas mengenai apa itu norma, kita lanjut ke bagaimana proses terbentuknya. Nah, dari yang kita sudah pelajari tadi, sudah kita amati gambar orang menyeberang jalan, menggunakan zebra cross, terus kita sudah bahas mengenai apa itu norma. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu, bagaimana sih proses terbentuknya norma itu? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Ya, siapa? Sania Bu. Ya, Sania, silakan. Menurut Sania Bu, proses terbentuknya norma itu didasari dari manusia yang hidup sebagai makhluk sosial Bu, di mana ia akan senantiasa hidup bersama orang lain karena manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Sania tahu bahwa mengapa harus adanya norma, bagaimana proses terbentuknya norma. Jadi, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Jadi, manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Di dalam kehidupan, itu pasti akan menimbulkan ketergantungan dan kebutuhan yang berbeda-beda antar suatu masyarakat tersebut, atau hal lainnya itu bisa menimbulkan benturan kepentingan. Nah, peran norma di sini itu untuk menghindari hal tersebut, untuk mengatur dan menjaga keseimbangan kepentingan dan kebutuhan antar masyarakat tersebut. Itulah mengapa adanya norma. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rangga. Kepada Pak Rangga, saya persilakan. Oke, baik anak-anak. Akan Bapak lanjutkan penjelasan dari Ibu Arni tadi. Sebelumnya, anak-anak apakah sudah mendengar suara Bapak? Udah Dengar jelas. Pak. Udah dengar Sudah, Pak. Pak. Udah Pak, udah. Sudah Pak, Terdengar Pak jelas Rangga. Pak. Anak, kita akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Arni tadi. Tolong moderator untuk digeser slide-nya. Tolong moderator. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi dari Ibu Arni tadi, yang mana, kita akan mempelajari tentang macam-macam norma. Bisa dilihat oleh anak-anak sekalian, di slide tersebut sudah ada 4 poin tentang macam-macam norma. Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang norma agama. Nah, anak-anak sekalian, norma agama adalah suatu perangkat yang langsung bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam norma ini berisi tentang larangan, perintah, serta sanksi.
Maka dari itu pemeluk agama percaya bahwa apabila kita melaksanakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila kita melanggar perintah dan juga larangan yang dilakukan oleh kita, maka akan mendapatkan dosa dan juga berupa sanksi ya di akhirat nanti. Nah, lanjut kita akan membahas tentang norma kesopanan. Nah, anak-anak, norma kesopanan merupakan peraturan yang muncul yang berhubungan langsung antar individu yang didasarkan pada kebiasaan serta adat budaya. Nah, jadi di norma kesopanan ini sangat kental dengan adat kebudayaan dan juga kebiasaan-kebiasaan anak-anak sekalian, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosial. Nah, baik, anak-anak, kita akan masuk ke norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan merupakan peraturan pedoman hidup yang didasarkan pada sanubari serta hati nurani yang berkaitan langsung dengan perilaku baik atau buruknya suatu individu. Nah, jadi di norma kesusilaan ini sangat kental sekali pada perilaku anak-anak sekalian. Apabila itu baik ataupun apabila itu buruk, maka itu berkaitan langsung dengan norma kesusilaan. Nah, baik, kita masuk ke norma hukum. Nah, anak-anak sekalian, norma hukum yaitu segala peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu, dalam artian lembaga pemerintah yang dibuat untuk mengatur kehidupan dan juga perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, anak-anak sekalian, kita di negara ini tidak boleh hidup dengan semena-mena, hidup dengan kebebasan yang tidak dibatasi dengan undang-undang. Nah, itu juga salah. Kita juga harus dibatasi, namun jangan undang-undang. Nah, lanjut. Boleh digeser slide-nya. Nah, anak-anak sekalian sudah lihat bahwasanya di slide ini terdapat 4 gambar. Nah, 4 gambar ini adalah beberapa contoh dari norma-norma yang telah Bapak jelaskan tadi. Baik, terima kasih Bapak Rangga. Jadi anak-anak, setelah materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rangga dan Ibu Arni, maka dapat disimpulkan bahwa norma itu ialah suatu aturan dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menaatinya. Tapi jangan hanya misalkan, Bu, saya melakukannya karena takut kepada Bapak atau Ibu guru, tetapi jadikan itu untuk kebaikan dari diri kalian sendiri dan ingat bahwa setiap dari perbuatan baik dan buruknya seseorang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas masalah demokrasi. Silakan anak-anak baca dan pahami. Sekian dari Ibu. Mari ucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari itu dapat bermanfaat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Akhir kata, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.